Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat tahun baru. Tahun baru itu adalah tahun hitungan secara umum yang kita laksanakan dalam tata kelola pemerintahan. Ada lagi tahun baru yang berdasarkan akidah keagamaan. 2024 mudah-mudahan kita semakin meningkat segala sesuatunya. Ingat kan lagu Mang Koko itu? Ganti tahun munggah mawa kamajuan, ganti tahun ngawujud karaharjaan. Segitu aja lah. Jadi ganti tahun itu adalah munggah mawa kawan, membawa kemajuan, membawa peningkatan, membawa perubahan. Dan ganti tahun yang kedua adalah ganti tahun ngaronjatkeun kabagjaan, karaharjaan, kabagjaan, kesejahteraan mudah-mudahan dicapai pada tahun ini oleh kita semua. Aki sekarang ingin kembali ke cerita yang sedang ngetren-ngetrennya saat ini adalah remaja. Tidak habis-habisnya cerita remaja ini. Nah, sekarang agak sedikit kita tarik ke teori, akan kita tarik kepada kebijakan. Aki sudah cerita bahwa remaja ini kita garap sejak awal program, yaitu dengan penasehatan perkawinan. Kemudian tahun 1980 kita masukkan kepada karya ketiga, yaitu generasi muda memahami, menghayati, dan mengamalkan NKKBS. Kita ngajolok saja. Kita sekarang baca yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 sebagai pergantian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92. Bagaimana soal remaja di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini? Di situ ada tertulis yaitu di pasal 48. Pasal 48 ayat 1B. Pasal 48 itu mengatakan bahwa kebijakan pembangunan keluarga itu adalah ditujukan untuk ketahanan dan kesejahteraan. Jadi di judulnya itu ya, mungkin yang sebelumnya sudah ada bahasa. Kemudian pada saat 48 ayat 1B, peningkatan kualitas remaja dengan cara memberikan akses informasi. Akses informasi mengenai pendidikan, konseling, pelayanan dalam rangka kesehatan reproduksi untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Jadi di situ jelas PKBR. Jadi yang pertama adalah KRR, yang kedua PKBR. Aki suka sering sebut. Nah, dari mana ayatnya? Ini adalah dasarnya. Nah, kita berbagai cara diadakan. Di antaranya kita membentuk PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Di mana? Di SMA bisa, di persekolahan atau di luar persekolahan, di masyarakat. Apa itu PIKR? PIKR adalah wadah
kegiatan dan program remaja dalam rangka. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka adalah meningkatkan kesehatan reproduksi dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dari, oleh, dan untuk remaja. Gitu. Itu intinya dari penjelasan-penjelasan yang Aki terima dan Aki baca di dalam apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Kemudian kalau bertanya ke Aki lagi bertanya, kenapa Ki harus PIK remaja? Kenapa harus PIK remaja? Karena hasil survei, hasil penelitian menyebutkan bahwa 62% remaja putri dan 51% remaja putra, dia lebih senang berbicara tentang hak-hak pribadi, tentang kesehatan, tentang cinta, tentang apa saja yang dia alami, masalah, kegalauan, itu kepada remaja yang lain. Jadi dia enggak berbicara ke guru, berbicara ke orang tua ya, atau berbicara kepada orang-orang dewasa. Apalagi kalau bertanya kepada para ulama misalnya, dia enggak. Tapi dia senang berbicara antara remaja dengan remaja. Ya itulah yang disebut dengan kenapa kita harus membentuk PIK remaja, ya. PIK remaja. Nah, karena itu maka program kita yang paling awal setelah membentuk PIK remaja itu, kita membuat kader-kader remaja. Siapa kader remaja itu? Adalah kader sebaya. Kader sebaya itu adalah seumur. Jadi anak SMA kelas 1 itu adalah kadernya dari anak SMA kelas 1. Anak SMP kelas 3, kita kadernya anak SMP kelas 3. Supaya satu masalah, satu jalur, satu persepsi, sehingga mereka bisa berdiskusi dengan leluasa. Biasanya begini, misalnya SMA 3 mana aja lah. Apakah itu 3 di Cihideung, apakah di Cibodas, atau di Cekoneng, atau di Ciberem. SMA 3 Cikoneng misalnya, atau SMA 3 Cibodas, itu membentuk PIK remaja. Kemudian berapa kelas yang akan kita kondisikan awal? Kita pertama tidak seluruh SMA itu dikondisikan, tapi kita mengambil misalnya rata-rata dari kelas 2 kelas, dari kelas 1 2 kelas, dan dari kelas 3 2 kelas. Nah, dari tiap kelas itu kita ambil 1 sampai 2 orang. Biasanya itu adalah kader sebaya, itu adalah dia hanya 15. Jadi jangan terlalu banyak, karena dia akan ngobrol dengan 15 orang. Kalau harus membina atau ngobrol dengan 30 orang, oh tidak. Dia mana? Adalah saudaranya, temannya yang paling dekat dengan dia, yang paling akrab, yang paling sohib dengan dia. Nah, itulah yang disebut dengan kader sebaya. Kemudian kita latih mereka, disebutnya pendidikan kader sebaya tentang kesehatan reproduksi remaja usulnya ya. Tapi sebetulnya kesehatan reproduksi secara umum, dan kemudian juga PKBR-nya, persiapan keluarga bagi remaja. Nah, ini mulai kita harus berpikir. Karena mereka itu datang dari berbagai kalangan, datang dari berbagai lokasi, lain lalang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Karena itu maka pola-pola adat, budaya, muatan-muatan lokal itu harus penuh di situ. Karena cara kawin Islam dengan Islam pun berbeda. Cara kawin Garut dengan cara kawin Sumatera Utara berbeda. Disitulah maka kita berikan materi tentang budaya di dalam perkawinan, hukum-hukum adat. Apalagi kalau sudah berbeda agama. Tentu saja cara-cara agama di tempat lain atau agama lain, misalnya agama beda yang lain lagi.
agama Kristen, ya versi agama Kristen. Agama Hindu, ya versi agama Hindu. Agama Islam, ya versi agama Islam. Jadi itulah yang dimaksud dengan kita tentang pembinaan remaja. Jadi adanya di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Nah, pasal 48 ayat 1B. Baca lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.